Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Kembali kita berjumpa untuk belajar adab dan etika, karena manusia menjadi indah tatkala dia beradab. Namun tatkala adab itu pergi, terkadang dia hanya akan menyebabkan orang lain berpikir, apakah masih manusia fulan, tatkala adab sudah hilang dari diri. Kita sampai ke pembahasan bab 337 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu qawlir rajul la bulla syani'uka, bab tentang ucapan seseorang yang mengatakan la bulla syani'uka. Ini doa agar orang yang membencimu itu mati. Semoga mati yang memusuhimu, yang membencimu. La bulla syan, semoga enggak hidup dia. Bolehkah kita mendoakan seperti itu? Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tapi athar ini dhaif sehingga tidak dapat dijadikan sandaran. Apa kata Imam Al-Bukhari? Haddatsana Musa qala haddatsana As-Sa'iq قال سمعت أبا حمزة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده لا يودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم قلت نعم والله قال لقد قبح الله ومكر فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة حتى يلحق ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه. Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Abu Hurairah. Ini ceritanya, athar ini dhaif karena disebutkan Abu Hamzah, dia bukan Abu Hamzah, Abu Abdul Aziz, disebutkan dia masyhur, ini orang enggak dikenal gitu loh.
kedudukan dia dalam sisi keagamaannya, dalam sisi keilmuannya nggak dikenal. Dia menyebutkan suatu hari Abu Hurairah itu berada bersama kita di waktu petang. Udah sore, udah mau masuk malam ini. Kemudian Abu Hurairah melihat kepada bintang yang ada di hadapannya. Setelah Abu Hurairah melihat bintang tersebut, Abu Hurairah mengatakan, "Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadih." Abu Hurairah bersumpah, demi yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, yakni tangan Allah Azza wa Jalla. Apa katanya? La yawaddanna aqwamun walau imaratin fid dunya wa a'malan annahum kanu muta'allaqina bidzalika an-najm wa lam yalu tilka al-imara. Akan benar-benar menginginkan kaum-kaum laki-laki yang mereka menjabat pemerintahan atau jabatan dalam kekuasaan itu sendiri, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi menteri, jadi apalah di dunia, dan kerjaan-kerjaan yang diamanatkan kepada mereka, mereka itu suatu hari nanti pada hari kiamat mereka ingin kalau mereka itu digantung di bintang-bintang ini, nggak apa-apa mereka digantung di sana asalkan mereka tidak menjabat jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan dan kekuasaan. Athar ini jamaah disebutkan dalam riwayat Ahmad dengan hadis yang sahih, marfu, bukan ucapan Abu Hurairah tapi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang itu ingin yakhiruna min hadhihi thuraya, mereka dijatuhkan atau jatuh dari bintang-bintang ini, nggak apa-apa mereka disiksa, dikasih hukuman seperti itu asalkan mereka tidak menjabat jabatan dalam pemerintahan. Kenapa? Jabatan ini sesuatu yang menakutkan. Sebagian orang beranggapan bahwa jabatan itu kehormatan dan kemuliaan. Sehingga kita melihat di masa sekarang ini orang-orang berebut ya untuk menjadi pejabat. Bagaimana mereka rebutan untuk menjadi kepala desa, untuk menjadi RW pun, untuk menjadi bupati, gubernur. Dan kita dapat menyaksikan di dunia, belum di akhirat, berapa banyak pejabat-pejabat itu yang berakhir menyedihkan. Awalnya dihormati, dihargai, tahu-tahu mereka berada di penjara. Itu di dunia. Ketika ada seorang sahabat, Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, kenapa kau enggak pakai aku ya? Jadikan aku apalah? Kata Nabi SAW, "Ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif." Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah. Sedangkan jabatan itu amanah yang berat. Wasatarkunu nadama yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ini yang disabdakan Nabi SAW. Mereka akan menyesal. Mereka akan berpikir lebih baik mereka dilemparkan dari bintang tersebut, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, daripada mereka menjabat jabatan di pemerintahan. Nggak main-main. Seorang pejabat negara ini yang kita melihat sekarang rebutan
untuk menduduki posisi tersebut, kelak kata Nabi SAW akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, kecuali untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang melaksanakan tugasnya dengan benar. Nabi SAW menyebutkan tentang imarah, tentang jabatan, tentang kekuasaan ini, bi'satil atau ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ni'matil murdi'ah, jabatan, kekuasaan, itu adalah ibu susu yang sangat baik sekali, baik banget. Tapi kalau sudah menyapih dengan sangat buruk. Ini yang terkadang nggak dipikirkan sama orang. Mereka berpikir kalau aku jadi pejabat, aku akan terhormat, dihargai orang, akan jadi kaya raya. Di mana pejabat yang kaya raya? Ya ada kalau dia punya usaha. Tapi kalau dia mengandalkan pekerjaannya, maka sepertinya meragukan. Kenapa pejabat pemerintah itu sebelum menjabat harus melaporkan kekayaannya? Kenapa? Maka di sini Abu Hurairah menyebutkan tuh orang-orang akan menyesal kelak. Mereka ingin digantung di bintang-bintang itu daripada mereka menjabat jabatan apapun, pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan. Dunia ini menggoda, jemaah. Padahal kita tahu seorang menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, kelak ketika ajal menjemput dia ditinggal oleh bangsa, negara, rakyatnya, ditinggal. Lihat presiden-presiden yang mati, siapa yang mendampingi dia? Ajudannya tetap mendampingi dia. Anak istrinya nggak ada, ditinggal sendirian di sana. Dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia jabat. Bayangin ya, kalau kita bicara seorang, ini amanah yang Nabi sebutkan, bagaimana orang itu menyesal nantinya, dan dia berpikir lebih baik aku dilemparkan dari bintang daripada menjadi pejabat. Di sini kita melihat bagaimana para ulama dahulu, ketika seperti Abu Hanifah, ketika beliau ditawarin untuk menjadi hakim tertinggi di pemerintahan Abbasiyah pada waktu itu, beliau minta maaf, beliau nggak mau, beliau dipaksa sampai disiksa, beliau nggak mau, takut dengan jabatan tersebut. Sekarang rebutan, daftar orang, mencalonkan diri. Maka hendaklah semua mulai merenungkan. Bayangin ya, kalau kita bicara Jember nih, Jember ini penduduknya kalau nggak salah 2020 itu 2.536.729. Bayangin ya, seorang bupati harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah 2,5 juta penduduknya. Gimana nggak berat ya? Ini manusianya. Bagaimana dia harus menyediakan fasilitas buat mereka. Bagaimana tatkala dana yang diberikan itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana kalau ada jalan-jalan yang berlubang, yang dibiarkan sehingga terjadi kecelakaan. Mungkin dia nggak tahu, tapi itu menjadi tanggung jawabnya. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika di malam hari dia keliling, kita lihat ya, apa sekarang istilahnya, belusukan. Kita lihat banyak pejabat negara itu belusukan ketika mau jadi pejabat, ketika hendak mencalonkan diri. Setelah menjadi pejabat kadang-kala sudah enggak lagi.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau melakukan belusukan itu bukan di siang hari sehingga ada yang melihatnya, enggak. Di malam hari dia keliling, dia lihat kondisi kota Madinah. Kemudian Umar itu berusaha, kalau ada jemaah haji yang datang ditanya, gimana gubernur kalian? Ditanya gimana gubernur kalian? Ditanyain sama Umar. Umar kepingin tahu. Karena apa? Karena menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai Umar mengatakan, aku takut kalau ditanya sama Allah, jikalau ada seekor bagla campuran keledai sama kuda, ini binatang, kalau dia terprosok di dalam lubang, aku takut ditanya sama Allah, kenapa engkau tidak perbaiki jalannya buat dia, buat binatang, bukan buat manusia. Karena beratnya tanggung jawab. Maka hendaklah seorang hamba itu sebelum berpikir untuk menjadi pejabat, dia belajar dulu. Bukan belajar bagaimana bisa terpilih, tapi belajar bagaimana besarnya amanah yang dia emban. Kemudian dia mengukur dirinya, apa niatku untuk menjadi pejabat, apa tujuanku tatkala mencalonkan diri. Setelah itu lihat, tanyakan kepada orang-orang yang alim, kira-kira aku mampu enggak? Kalau dikatakan aduh jangan. Kemudian setelah Abu Hurairah menjelaskan hal itu, bagian ini sahih jamaah. Sahih bukan karena berdasarkan sanad ini ya, karena disebutkan dalam hadis yang lainnya secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa Abu Hurairah menghadap kepada Abdul Aziz, ceritanya Abdul Aziz, "Tsumma aqbal alayya." Di sini Abu Hurairah mengatakan, "La bulla syani'uka." Semoga yang membencimu, yang memusuhimu itu enggak basah lagi, mati. Abu Hurairah bertanya, apakah ini semua terjadi di timur, di ahli masyrik fi masyrikihim, di daerah timur mereka? Yang dimaksud timur itu adalah Irak. Yang memang Irak ini, kata Nabi SAW, tempatnya fitnah. Dari sana muncul tanduknya iblis, tanduknya syaitan. Dan kalau kita membaca sejarah, bagaimana orang-orang dari timur sana, dari arah Irak sana, yang memberontak, yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bagaimana kejadian peperangan ya yang terjadi di arah timur sana. Jadi arah timur ini negeri yang penuh dengan fitnah, yang sampai hari ini kalau kita lihat ya, Irak, Iran, ini banyak fitnah, banyak kekacauan terjadi di sana. Dan itu sahih. Kata Abdul Aziz, qultu na'am wallah, iya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, laqad qabbahallahu wa makar. Ini doa semoga Allah memburukkan mereka, memberikan hukuman kepada mereka, mengatur urusan mereka. Demi yang Abu Hurairah bersumpah lagi, yang kedua kalinya, demi yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, mereka benar-benar nanti akan digiring dalam kondisi merah, marah, jadi merah padam wajah mereka, yang akan ka'annama wujuhum al-majanul mutarraqah, wajah orang-orang itu yang akan menggiring mereka nantinya itu seperti perisai yang bertumpuk-tumpuk, bulat wajah mereka. Disebutkan seakan-akan ini kejadian orang-orang Turk. Kita tahu bagaimana orang-orang Mongolia yang sempat bukan orang-orang Mongolia, orang-orang Tatar ya, orang Tatar yang mereka
datang kemudian membumi hanguskan banyak negeri-negeri Islam, hatta yulhiqu dzar' bi zar'i, yang akan memaksa orang-orang yang menjadi petani dahulunya kemudian hidup di kota, dia milih untuk jadi petani lagi, berangkat ke ladang-ladang mereka. Wa dzar' bi dzar'i, yang punya peternakan, yang biasa memerah susu, yang kemudian tinggal di kota. Lalu dengan kejadian itu mereka akan balik lagi ke peternakan mereka, hidup nomaden lagi seperti dahulu. Sanad hadis ini dhaif sebagaimana disebutkan, tapi berkaitan dengan fitnah yang terjadi di Irak itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, al-fitnatu min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Fitnah itu tempatnya di mana terbitnya, munculnya tanduk syaitan. Beliau menunjukkan ke arah timur. Yang dimaksud adalah tadi daerah Irak. Kemudian ketika Nabi SAW berdoa untuk penduduk Yaman, untuk penduduk Syam, lalu orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, wa fi najdina, dan di Najd kami. Qala hunalika az-zalazilu wal fitan wa biha yatra'u qarn syaitan. Di sana itu tempatnya goncangan-goncangan, gempa-gempa, fitnah-fitnah. Di tempat itulah tanduk setan muncul. Dan pada masa itu memang daerah timur itu daerah yang penuh dengan kekufuran. Tapi Nabi menyebutkan bahwasanya dari situlah juga akan muncul fitnah. Dan fitnah yang terjadi bermula dari arah timur sana. Sebagaimana tadi disebutkan, mereka datang memberontak, kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian kejadian peperangan yang menyedihkan, ya, seperti perang Jamal, perang Siffin, kemudian munculnya Khawarij, itu juga di daerah Irak dan yang di belakangnya. Kemudian juga pernah terjadi fitnah di daerah timur itu pada tahun 201 atau sebelumnya, Babak al-Khurmi, di mana dia satu kelompok zindik dari kalangan orang-orang munafikin yang menghalalkan yang haram. Bahkan mereka sempat berkuasa di zamannya Ma'mun. Mereka punya kekuatan yang cukup besar di zamannya Al-Ma'mun. Bahkan beberapa negeri dikuasai sama mereka, sampai akhirnya dia dibunuh. Kemudian juga terjadi fitnah pasukan Turk, ya, pada tahun 617 disebutkan mereka membunuh banyak dari umat Islam. Bagaimana perempuan-perempuan diperkosa, kemudian anak-anak dibantai sama mereka, dan itu sudah terjadi, ya. Di masa Abu Hurairah belum terjadi, tapi mulai fitnah itu ada. Kemudian setelah itu fitnah itu kembali dan bertambah banyak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah. Baik, kita masuk ke bab 338. Bab la yaqulu rajul Allah wa fulan. Bab enggak boleh seorang mengatakan Allah dan fulan. Allah dan fulan. Kalimat dan ini adalah kalimat yang mengandung unsur persamaan. Maka dilarang mengatakan Allah dan fulan. Ini adab dalam berbicara, agar kita lebih mengagungkan Allah Azza wa Jal dan mengagungkannya semestinya. Karena Allah wahdahu, Allah sendirilah sebenarnya yang berkuasa di muka bumi ini. Bukankah Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa kecuali Allah Azza wa Jal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika
Dzul Jalali wal Ikram. Semua yang ada di muka bumi ini adalah fana, akan sirna, dan yang akan tetap wajah Allah Jalla Jalaluh. Tapi di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan haddatsana Matar bin Al-Fadl qala haddatsana Hajjaj qala Ibn Jurayd sami'tu Mughithan, aku mendengar Mughith. Sanad ini dhaif karena Mughith, tapi sebagian mensahihkan hadis ini. Kalau memang Mughith itu adalah Ibn Sumay Al-Auza'i Abu Ayyub Asy-Syami, dia adalah orang thiqah yang bisa diterima hadisnya. Aku mendengar, kata Ibn Jurayj, aku mendengar Mughith berkata, yaz'umu, dia mengira, dia menyangka bahwa anna Ibn Umar sa'alahu an maulah, bahwa Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada dia, siapa maula dia, siapa tuannya, siapa bos dia, siapa pelindung dia. Faqala Allah wa fulan. Kemudian Mughith mengatakan Allah dan fulan, Allah dan fulan. Di sinilah seakan-akan mengandung unsur persamaan, Allah dan fulan. Qala Ibn Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, la takul kadzalik, engkau jangan mengatakan itu, jangan seperti itu ucapanmu. La taj'al ma'allahi ahadan, jangan menjadikan bersama Allah seorang pun. Walakin fulan ba'dallah, tapi katakan fulan setelah Allah. Karena kalau bicara setelah atau kemudian, ini menunjukkan bahwasanya nggak sama gitu. Yang utama adalah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, dia sosok sahabat yang amanah, sehingga di masa hidupnya banyak orang yang titip kepada dia. Ketika orang-orang itu titip, Zubair menolak kalau dititipin. Kenapa? Kalau dititipin berat buat aku, dan nanti kalau hilang, kalau ada apa, aku nggak tanggung jawab. Lebih baik akadnya sama aku pinjam uang tersebut. Orang ngasih uang 100 dinar, titip, sudah aku pinjam, hitungannya akadnya dipinjam sama aku, sehingga apapun yang terjadi aku bertanggung jawab untuk melunasinya. Tatkala dia hendak meninggal dunia, utangnya banyak, karena orang akhirnya mengutangkan Zubair bin Awam. Maka dia berpesan kepada putranya Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, wahai Abdullah, nanti Abah minta engkau melunasi utang-utang Abah. Sebenarnya hartanya Abah ini banyak, artinya asetnya Zubair itu banyak sekali, tanah di sana, tanah di sini. Karena uang itu daripada disimpan, dia belikan tanah. Maka dia berpesan, wahai ananda, kalau engkau nanti enggak mampu untuk bayar, maka engkau minta tolong sama tuannya Zubair, pelindungnya Zubair. Kata Abdullah, man maula, siapa maksudmu? Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka katakan tuanku adalah Allah, pelindungku adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau mau menyebutkan fulan, karena memang ya kita tahu di dunia ini ada orang-orang yang punya kekuatan sehingga dia melindungi kita umpamanya, tapi perlindungan yang hanya sementara, perlindungan yang ya kalau bisa dilihat bukan total melindungi dia, karena nggak akan bisa melindungi dia dari kematian ketika ajal datang menjemputnya. Ada satu hal yang anak ingin ingatkan. Kadang-kadang kita melihat di rumah-rumah tulisan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat beberapa fatwa para ulama seperti fatwa Lajnatain, mereka melarang untuk menyandingkan Allah dan Muhammad SAW. Kenapa? Kita akan lihat bahwasanya Nabi nggak mau disandingkan sama Allah SWT. Allah adalah Allah Rabbul Alamin, beliau adalah utusan Allah. Kalau ingin menulis di rumahnya, tulis Allah Jalla Jalla dan Muhammad Rasulullah.
Sehingga orang tahu, oh Muhammad ini adalah utusan Allah maksudnya. Sehingga ketika nulis Muhammad, tulislah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terlepas dari larangan menyamakan Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Jalla Jalaluh. Di bab selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan babu qaulir rajul ma sya Allah wa syi'ta. Bab tentang ucapan orang ma sya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan engkau. Terserah Allah dan engkau. Di sini juga sama, pakai waw yang artinya dan. Kalimat dan berbeda dengan kalimat kemudian. Kemudian itu menyebutkan atau maknanya sesudahnya. Tapi kalau dan sama. Dikatakan datang Ali dan Amr dan Z. Datang Ali, Amr, Z. Siapa dulu yang datang? Nggak ketahuan. Karena di situ mengandung unsur penyamaan. Kalimat waw yang artinya dan. Al-Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan 'an al-Ajlah 'an Yazid bin al-Asam 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rajulun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta qala ja'alta lillahi niddan ma syaa Allah wahdah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'aim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Ajlah dari Yazid bin Asam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang berkata kepada Nabi SAW, terserah Allah dan engkau. Ini kalimat terserah Allah dan engkau, di situ ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika Nabi mendengar itu alaihi salatu wassalam, beliau langsung meralat memperbaiki ucapan orang ini dengan menyebutkan alasannya, ja'alta lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah sekutu. Ucapanmu tadi mengandung unsur menyekutukan Allah. Engkau jadikan bagi Allah sekutu. Masya Allah wahdah, terserah Allah sendiri. Ya, manusia memiliki keinginan, manusia memiliki rencana, manusia dapat memutuskan, tapi yang terjadi adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Masya Allahu kana wa illam asya. Kehendak Allah itu pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Apa yang aku kehendaki, kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan pernah terjadi. Semuanya itu tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Inilah yang seharusnya menjadi adab seorang muslim tatkala berkata, terserah Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza halafa ahadukum fala yaqul ma syaa Allah wa syi'ta. Kalau ada orang yang ingin bersumpah, jangan mengatakan terserah Allah dan kamu, dan terserah kamu. Walakin liyaqul ma syaa Allah thumma syi'ta. Tapi kalau mau ngomong terserah engkau, maka katakan terserah Allah, terserah kehendak Allah, kemudian kehendak. Karena siapa kita, jamaah? Berapa banyak kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita yang nggak pernah terjadi karena Allah tidak menghendakinya. Kemudian dalam riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, kata Jabir, kuntu asma'uha, atau kata Nabi SAW, kuntu asma'uha minkum fatu'dhini. Aku pernah atau biasa mendengarnya, dan itu menyakiti aku. Ucapan apa yang menyakiti Nabi SAW? Fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalian jangan mengatakan
terserah Allah dan terserah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita alaihi salatu wasallam, ingat jamaah, beliau adalah makhluk yang terindah, tapi beliau hamba. Makanya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, la tutruni kama atratil yahud, kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan menyanjung-nyanjungku, mengangkat kataku seperti yang dilakukan oleh umat Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga diangkat jadi Tuhan. Nabi Isa. Maka apa yang harus dikatakan seorang muslim? Maka katakan Masya Allah wahdahu, terserah Allah. Apa yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi. Kemudian baru kita katakan, kemudian terserah engkau. Kalau memang engkau berkehendak, ya terserah gitu. Baik, ahibati fillah. Kita masuk ke bab 340. Babun al-ghina wal-lahu. Bab tentang lagu-lagu dan al-lahu, tentang permainan-permainan yang melalaikan, tentang nyanyian-nyanyian dan perkara-perkara yang melalaikan. Dan kita menyaksikan di masa sekarang ini betapa banyaknya perkara-perkara yang melalaikan, yang membuat orang lupa dengan kewajibannya, lupa dengan sholat. Nyanyian-nyanyian, apalagi dengan alat musik, yang kadang-kala orang datang sebelum maghrib udah datang di tempat konser tersebut, berjoget sampai jam berapa. Sekarang di handphone kita ada banyak permainan yang anak kalau sudah bermain dengan handphonenya, jangan bicara Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta, yang tanpa main kadang-kala dia lupa, sama bapaknya, ibunya lupa. Bahkan kita sempat mendengar atau membaca tentang anak yang akhirnya durhaka sama orang tuanya, ngelawan sama orang tuanya. Kenapa? Karena permainan-permainan yang melalaikan tadi. Lalai orang ketika bermain. Sedangkan seorang muslim itu hidupnya serius. Dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk bermain-main. Maka Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara karena kita hidup dengan aturan. Oh, ini nggak boleh, engkau harus melakukan ini, melakukan. Oh, banyak banget aturannya. Iya, ini penjara. Dunia ini penjara. Kita harus sadar kita berada di penjara, kita berada di tempat pengasingan. Dulu ayahanda kita berada di surga Allah Azza wa Jalla, gara-gara sebuah dosa diturunkan di muka bumi ini, dan dijanjikan kita bisa balik ke sana. Tapi jangan main-main di sini. Persiapkan, harus ada keseriusan. Apa kata Imam Bukhari? Qala haddathana Abdullah bin Salih, qala haddathana Abdul Aziz bin Abi Salamah an Abdullah bin Dinar qala kharajtu ma'a Abdullah bin Umar ila as-suq famarra ala jariyatin saghiratin tughanni faqala inna ash-shaytan law taraka ahadan la taraka hadhihi. Subhanallah. Di sini ceritanya Abdullah bin Dinar, dia mengatakan aku keluar bersama Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma ila suq, yakni aku pergi bersama Abdullah bin Umar ke pasar. Kemudian mereka melewatin seorang bocah cilik, anak kecil, anak perempuan kecil, yang dia sedang bernyanyi. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan kalau mendengar, kalau
Kalau meninggalkan seseorang, artinya tidak godain dia, pasti dia akan meninggalkan anak ini. Anak kecil ini loh, dia nggak akan godain itu anak. Tapi karena setan tidak akan meninggalkan seorang pun, sampai jariyah saghirah, bocah perempuan kecil itu pun tetap digodain, bagaimana waktunya habis untuk hal-hal yang kurang berguna, nggak bermanfaat. Bahkan kadangkala omongan-omongan itu adalah omongan yang batil, yang nggak ada gunanya. Ahibati fillah, bicara lagu, nyanyian, hukum asalnya nggak boleh. Diperbolehkan ketika ada momentum. Mungkin kita akan menghadapi orang-orang yang mengatakan lagu boleh, kemudian bicara alat musik juga boleh, yang sampai hari ini kita melihat. Bahkan ketika santri-santri menutupi telinganya agar mereka tidak mendengarkan suara musik ketika mereka sedang menunggu antrian untuk divaksin, menjadi perkara yang dianggap salah gitu loh oleh sebagian orang. Padahal kita kalau melihat dan mau membaca, ternyata memang kalau bicara musik dan nyanyian-nyanyian ini dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkara ini. Ada momentum yang diperbolehkan kita bernyanyi bahkan dengan menggunakan alat musik, yaitu duf, rebana. Kapan? Ketika lebaran, baik lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, dan ketika walimatun nikah. Ada yang mengiaskan walimah yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dakhala 'alaiha, masuk ke rumahnya Aisyah, menyumpai Aisyah, wa 'indaha jariyatani fi ayyami Mina tughanniyani wa tadriban. Dan di tempatnya Aisyah itu ada dua bocah perempuan yang sedang bernyanyi menggunakan duf, rebana, sedang bernyanyi. Dan ini kejadiannya pada waktu hari-hari Mina. Hari-hari Mina itu hari-hari tasyrik ya. Kita tahu bagaimana jemaah haji mereka Idul Adha tanggal 10 itu berada di Mina, 11, 12 dan malam 13. Ini kejadiannya pada waktu Idul Fitri, pada hari-hari Mina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajjan bi thawbih, dan Nabi alaihi salatu wasallam sedang tiduran, rebahan dengan menutup wajahnya dengan selendangnya. Fantaharahuma Abu Bakar. Abu Bakar menghardik, membentak dua bocah ini sambil mengatakan, mizmaratus syaitan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suara-suara syaitan ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi dengar. Beliau padahal lagi istirahat ya. Lalu dia membuka wajahnya yang ditutupin sama selendangnya. Wa qala da'huma ya Abu Bakar. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Kenapa? Alasannya fa innaha ayyamu 'id, karena hari-hari ini adalah hari raya. Jadi orang mau bersenang-senang di waktu hari raya pakai duf atau dia menyetel nasyid yang ada dufnya, itu diperbolehkan. Jadi ada waktu-waktu yang memang kita perlu istirahat, perlu bersenang-senang, tapi setelah itu serius. Maka di bab ini disebutkan bab tentang lahu, tentang permainan-permainan yang melalaikan, tentang nyanyian-nyanyian yang membuat orang kadangkala lebih banyak menyanyi daripada membaca Al-Quranul Karim. Taib, ini berkaitan dengan ghina, ya, nyanyian. Sebagian salafus saleh
Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-ghina ruqyatuz zina. Nyanyi-nyanyian itu adalah ruqyah, mantra-mantra yang mengantarkan kepada perzinahan. Apalagi kalau isinya sudah tentang cinta-cinta, ya, tentang perkara-perkara yang membangkitkan syahwat, bukan hanya lupa kepada Allah, bahkan biasanya dia akan melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Taib, kalau itu nyanyian. Kalau lahu, tadi ada perkara-perkara, permainan-permainan yang sama sih dengan nyanyian, membuat orang itu lalai. Walaupun dia mengatakan, enggak, aku enggak niat seperti itu. Jadi tujuan bermain itu untuk merefresh diri kita. Tapi jangan sampai akhirnya kita ya kebablasan gitu loh. Lebih banyak main. Berapa banyak kita ngelihat orang-orang yang bermain sampai waktu maghrib, ada yang bermain handphonenya sampai adzan dikumandangkan, setelah adzan padahal itu waktu mustajab, ya dia benar-benar lalai ya. Baik, kemudian di hadis nomor 785 Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Yahya bin Muhammad Abu Amr al-Basri qala sami'tu Amran maula al-Muttalibi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lastu min dad ولا الدد مني بشيء يعني ليس الباطل مني بشيء. طيب ini hadis dhaif secara sanadnya, di mana Abu Amr al-Basri, Yahya bin Muhammad Abu Amr al-Basri berkata, aku mendengar Amr bin As, bukan Amr bin As, Amr maulanya Muttalib berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini bukan dadd. Daddu itu ya orang yang nganggur, yang ngomongnya ngawur. Bilang, aku enggak kayak gitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walad daddu minni bisyai, dan orang yang nganggur dan kerjaannya penuh dengan kebatilan itu bukan dari aku gitu. Nggak ada hubunganku sama mereka, seakan-akan Nabi menafikan hal itu. Maka disebutkan yakni laisal batil minni bisyai, kebatilan itu bukanlah sesuatu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jauh dari hal yang seperti itu. Sampai kalau kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, hidupnya penuh dengan dakwah. Nanti ada momentum untuk refreshing, tapi lebih fokus untuk dakwah, untuk mengajak umat, khususnya keluarganya, masuk surga Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang selanjutnya, haddatsana Hafiz bin Umar qala akhbarana Khalid ibn Abdullah qala akhbarana Atha ibn Sa'ib an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ta'ala wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith qala al-ghina wa ashbahuhu. Di sini Allah berfirman di surat Luqman ayat 13 ya, bahwasanya ada, atau ayat 6 jemaah. Ya, ini tentang firman Allah di surat Luqman ayat 6, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwan ulaika lahum adzabun muhin. Dan ada di antara manusia yang mereka membeli lahul hadith, menjadikan ucapan-ucapan yang melalaikan, perbuatan-perbuatan yang melalaikan itu untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. Wa ittakhidha huzwa, dianggap itu satu bahan untuk
diperolok-olokkan, ulaika lahum adzabun muhin. Allah katakan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ibnu Abbas mengatakan makna lahul hadith adalah al-ghina wa ashbahu, nyanyian-nyanyian dan yang sepertinya. Jadi artinya semua hal yang melalaikan itu masuk lahul hadith. Di antaranya adalah nyanyian-nyanyian yang membuat orang kadang-kala hidup dalam hayalan apa yang dinyanyikan, kadang-kala mereka teriak-teriak, mereka berjoget-joget, lupa dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana al-Fazari wa Abu Muawiyah qala akhbarana Qinnan bin Abdullah An-Nahmi an Abdurrahman ibn Awsajah an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afshu salam taslamu wal ashirratu syarrun qala Abu Muawiyah al-ashar al-abath. Naam. Baik, ahibati fillah. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Selamat kalian yang ingin selamat hidup di dunia, yang ingin selamat dari celaan, makian, permusuhan, kebencian. Apa yang harus dilakukan? Tebarkan salam. Selamat kalian. Kita melihat sunnah untuk saling mengucapkan salam ini ya dapat dilihat berkurang ya di negeri kita. Orang ketika melewatin rumahnya orang lebih banyak menggunakan kata-kata permisi, numpang lewat, nuwun sewu. Padahal seharusnya kalau mereka ingin selamat, ya selamat dari permusuhan dan kebencian, selamat dari api neraka, tebarkan salam. Yang salam ini akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dan Nabi SAW ketika awal datang ke kota Madinah, yang beliau lakukan pertama, beliau mengatakan kepada orang-orang setelah bangun masjid, ke orang-orang kumpul ya, beliau mengatakan kepada mereka, la tadkhulul jannah hatta, beliau mengatakan afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan berbagi makanlah dengan masyarakat, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari tatkala orang-orang terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu yang pertama beliau sebutkan. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Di Indonesia ini kita punya saudara sesama muslim itu banyak, cuma 200 juta lebih. Dari 200 juta berapa yang kau kenal? Di kampungmu berapa jumlah manusianya? Maka demi menumbuhkan cinta dan kasih sayang, maka diperlukan lem perekat ya, lem perekat, sehingga akan tumbuh, akan bersemi cinta di masyarakat itu dengan menyebarkan salam di antara mereka. Dan adab salam itu yusallimus saghir alal kabir, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, wal mar alal qa'id, yang sedang lewat kepada yang duduk. Nih kita kalau lewat di gang-gang ada orang duduk, kita ucapkan assalamualaikum, bukan numpang lewat. Assalamualaikum numpang lewat nggak apa-apa, tapi yang penting adalah salam, karena inilah motor yang menggerakkan cinta di antara kita. Kemudian warakib alal mashi, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Dan yang terakhir wal qalil alal kathir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak.
Ini semua dalam rangka menumbuhkan keselamatan dengan adanya cinta di antara masyarakat. Kemudian disebutkan wal asyiratu syarrun. Qala Abu Muawiyah wal asyarrul abath. Maka disebutkan di sini bahwasanya asyirah maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang melalaikan, yang enggak ada gunanya, itu buruk jemaah. Kita kalau sudah melakukan sesuatu yang enggak berguna, abath, yang sia-sia, waktu kita habis di sana. Bermain sesekali boleh, tapi bukan kemudian hidup kita isinya bermain. Di masa sekarang kita lihat orang main game online itu berjam-jam. Sholat yang 5 menit gak mampu dia. Kadang-kala orang sudah pakai handphonenya, melakukan tindakan yang sia-sia, gak bermanfaat. Setelah 1 jam ditanya, engkau dapat apa 1 jam? Berapa pahala yang kau kumpulkan? Berapa derajat yang kau capai? Maafi. Ini sebuah keburukan yang seharusnya ditinggalkan. Ahibati fillah, kita masuk ke hadis 788, tapi karena waktu, insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab interaktif. Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 9896543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Bapak Urip di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz jika kita memasang lafaz Allah dan Muhammad dipasang sejajar Ustadz, seperti kebanyakan sekarang dipasang di masjid-masjid? Apakah seperti ini boleh dan termasuk menyamakan? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, sebagaimana tadi disampaikan, kita tidak boleh menyetarakan Allah dengan siapapun. Sampai Nabi SAW ketika dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi nggak mau katakan Masya Allah wahda, atau katakan terserah kehendak Allah kemudian, yang menunjukkan bahwasanya ini nggak sama gitu. Kalau mau meletakkan, menyandingkan kalimat Allah, maka tulislah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalimat ini kalau disandingkan nggak ada masalah, asalkan seperti tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga orang tahu bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah, bukan dia setara sama Allah, tapi dia itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Maka lebih baik bagi yang menulis di masjid atau di rumah, ketika menulis kalimat Muhammad, maka tulislah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla, kemudian tulisan Muhammad, ada tulisan kecil Rasulullah, dia ini utusannya Allah gitu. Jadi kalau sekedar tulisan Muhammad Allah, Muhammad Allah apa? Orang ketika melihat ini sama Muhammad dan Allah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, maksudnya Muhammad ini utusan Allah. Jadi lebih baik ketika menempelkan yang seperti itu, tulislah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketahuan disandingkan namanya ini beliau sebagai utusan Allah. Ketika adzan, kita tahu bagaimana orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah,
kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Muhammad ini utusannya Allah, bukan dia setara sama Allah, tapi dia utusan Allah. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya kami berikan kesempatan bagi penanya melalui line telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Budi di Aceh, Pak Ustadz. Bapak Budi di mana, Pak? Di Aceh. Di Aceh. Baik, silakan Bapak Budi. Mau tanya Pak Ustadz, kalau kita sholat berjamaah, imamnya berobatnya ke orang, kena berobat ke orang pintar, gimana itu Pak Ustadz? Bolehkah? Baik, itu saja Bapak. Ya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan berobat ke orang pintar. Jadi dalam agama kita itu, kita diperintahkan untuk berobat ketika sakit. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, tadawu wa la tatadawu bil haram. Kalian berobatlah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Pengobatan alternatif boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal. Kalau kita tahu pengobatan alternatif itu dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat, minta tolong dengan jin, dengan dukun, maka ini sesuatu yang dilarang dalam agama kita gitu. Nabi SAW melarang kita, bahkan mengancam orang yang datang ke orang-orang pintar tersebut, apalagi ada orang-orang yang nanti meramalkan ini dan itu tentang masa depan ya. Itu sholat kita bisa nggak diterima 40 hari. Jadi kalau imam di tempat kita, dilihat dulu kalau berobatnya ke orang pintar ya sebenarnya ke seorang ustadz untuk diruqyah, dibacain Quran, hal itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berangkat ke dukun, disinilah tugas kita untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kadangkala ada orang yang tertipu gitu loh, dia pikir orang itu bukan dukun, tapi ternyata dukun. Setelah berangkat ke sana baru ketahuan. Maka tugas kita bagaimana saling memberikan nasihat. Kalau ternyata dia tetap ya nggak mau, ya kita hendaklah mencari imam yang lainnya. Tapi jemaah tadi di hadis terakhir yang kita baca, yang Nabi SAW mengatakan, afsyus salam taslamu, sebarkan salam kalian akan selamat. Wal asyaratu syarrun, bacaannya wal asyaratu syarrun. Tadi anda membacanya wal asyaratu syarrun, itu salah. Yang benar al asyarah syarrun, makna al asyar abath, perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang enggak ada gunanya, itu makna al asyarah. Baik, barakallahu fiik. Anda kembalikan ke studio pusat, tafadhal. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan yang berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari Randi di Riau. Ingin bertanya Ustaz terkait dengan tidak bolehnya menyandingkan Allah dan fulan. Mohon pencerahannya Ustaz dengan hadis yang pernah saya dengar ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, lalu sahabatnya menjawab dengan berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bagaimana dengan ucapan ini Ustaz? Apakah ada penyandingan di sana? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan kalimat Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Di sini kalau kita lihat kan pakai kalimat waw.
Jadi penyandingan itu kadangkala kita dapatin seperti perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Namun dalam penyandingan ini kan jelas-jelas disebutkan Rasul. Allah wa Rasul, Allah dan Rasul. Artinya ini utusannya Allah gitu loh. Jadi kalimat ini benar-benar menyebutkan yang ini utusan Allah. Seperti tadi kita sebutkan, menyandingkan kalimat Allah dan Muhammad Rasulullah nggak apa-apa. Karena apa? Karena jelas-jelas di situ disebutkan utusannya Allah. Dia ini utusannya Allah. Tapi ketika dikatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan engkau. Ini sesuatu yang hanya Allah yang punya kuasa. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan, kan memang Nabi itu mengajarkan kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Nabi bertanya kepada mereka satu pertanyaan, maka mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya, utusannya ini yang lebih tahu. Karena ini utusannya Allah yang dikasih ilmu sama Allah Azza wa Jalla. Maka penyandingan itu tidak ada masalah. Sebagaimana penyandingan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, yakni kepada utusan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami berikan kembali kesempatan kepada penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Asep Cimahi. Baik, silakan Bapak Asep. Nah, di luar tema nggak apa-apa Ustaz. Maaf. Baik, silakan. Ini saudara saya 6 bulan yang lalu tuh ya bertengkar sama istrinya malam-malam, terus paginya tuh siang dia terucap langsung talak 3. Apakah itu langsung jatuh talak 3? Yang pertama. Yang kedua, sekarang dia tuh mau rencana mau rujuk lagi Ustaz. Apakah harus nikah dulu atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ini buat yang berumah tangga, ingat membina rumah tangga itu perlu kesabaran, perlu ilmu, perlu pengorbanan. Bagaimana dua insan yang sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian mereka berkumpul, mereka menjalin cinta dan kasih. Kadangkala ada keributan yang terjadi sehingga menyebabkan rumah tangga tidak lagi damai. Dicari solusinya. Apa yang harus dilakukan? Bagi para istri, ketika suaminya marah, tolong jangan diladenin. Yang salah suami katakan maaf. Iya maaf, dengarkan. Setelah selesai suaminya meluapkan emosinya, maka katakan aku minta maaf. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang wanita penghuni surga, ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti suaminya, dia akan datang kepada suaminya, memegang tangannya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha kepada aku. Padahal dia yang dizalimi. Ini dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi harus ada yang mengalah. Begitulah suami, kalau istrinya lagi marah, maka jangan diladenin, malah bagaimana dia berusaha untuk mengadem-ademinya. Baik, ahibati fillah. Kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana tatkala keesokan harinya, artinya ini orang sudah semalam berantem tapi nggak langsung menceraikan, tapi kayaknya dia mikir ya apa bisa dilanjutkan. Besok pagi dia mengatakan aku talak engkau 3. Aku talak engkau 3. Artinya dia benar-benar nggak ingin balik lagi sama istrinya.
Sekarang mau rujuk. Gimana nih? Maka pendapat yang rajih, ucapan talak 3 dalam satu majelis itu, aku talak engkau 3 kali, jatuhnya 1. Sehingga masih bisa rujuk. Dikatakan rujuk kalau masih dalam masa iddah. Iddahnya itu 3 kali suci. Iddahnya 3 kali suci. Suci, datang bulan, suci, datang bulan, suci. Yang ketiga kali sampai selesai, masuk datang bulan, itu iddahnya habis. Kalau masih dalam masa iddah ini, itu bagi orang yang datang bulan ya. Kalau nggak datang bulan, maka dikatakan 3 bulan ya. Kalau dia hamil, maka sampai melahirkan. Apabila proses rujuknya itu di fase iddah ini, maka tanpa nikah lagi dan tanpa persetujuan istri. Jadi apabila suami menceraikan istrinya, umpamanya dia menceraikan hari ini umpamanya, bulan depan dia mikir, aku rujuklah. Sudah rujuk, dia hanya perlu mencari saksi, dan ini tanpa persetujuan istri. Aku nggak mau, nggak bisa, karena suami yang menjatuhkan talak. Dan para orang tua harus tahu juga, kadangkala ada anaknya yang diceraikan, ribut nih, anaknya diceraikan oleh suaminya, dibalikin ke rumahnya, padahal sebenarnya nggak boleh ya. Perempuan dalam masa iddah itu seharusnya tetap di rumah suaminya, karena boleh jadi seperti yang disebutkan sekarang ini, kepingin rujuk, akhirnya mereka sadar, kemudian mereka rujuk. Tapi kalau sudah keluar dari rumah, tinggal di rumah orang tuanya, ada intervensi dari keluarga, nggak boleh rujuk. Padahal sang suami mengatakan, aku rujuk tanpa persetujuan orang tuanya. Ini ketika di masa iddah. Kalau sudah keluar masa iddah, ya sudah orang lain, maka dia perlu untuk melamar kembali, kemudian menikah dengan mahar baru lagi. Jadi tadi kalau dia mau rujuk masih dalam masa iddah, ya tinggal rujuk aja. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka perlu pernikahan baru. Ya sudah orang lain, dia datang melamarnya. Hadza wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi solusi bagi penanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat kita angkat kembali. Pertanyaan dari hamba Allah di Majalengka Ustaz. Bertanya terkait dengan nasyid Ustaz, apakah termasuk melalaikan dan bagaimana hukumnya mendengarkan nasyid? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah, nasyid adalah syair-syair yang disenandungkan. Dan kalau kita lihat di masa Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang merupakan ahli syair. Bahkan mereka menyandungkan syair itu di masjid. Sesekali kita mendengarkan anasyid apabila maknanya itu sahih, benar, nggak ada masalah. Hanya saja sebagian ulama menjelaskan dengan rinci, ada nasyid yang menyenandungkannya itu berlebihan gitu, sampai seperti nyanyian-nyanyian yang nggak baik. Maka apabila nasyid itu disenandungkan wajar-wajar saja, nggak ada masalah untuk didengarkan, asalkan tidak menjadikan kebiasaan sehingga sebagian orang itu lebih banyak mendengarkan nasyid daripada mendengarkan Al-Quranul Karim, yang akhirnya jadi melalaikan juga gitu loh. Dalam perjalanan Nabi SAW biasanya ada hadi, ada yang memandu onta itu. Biasanya mereka membacakan syair-syair yang onta itu jadi lebih kenceng lagi jalannya, jemaah. Dengar suara nasyid itu, hida disebut. Juga ketika bekerja Nabi SAW, beliau juga menyandungkan nasyid bersama para sahabatnya, karena hal itu biasanya akan meringankan pekerjaan mereka. Ketika beliau menggali parit, menggali parit waktu perang Khandaq itu, sambil bersenandung mereka, dan itu biasanya akan meringankan.
Maka kadang-kadang Anda lihat ya tukang-tukang bangunan itu mereka nyetel musik jadi masalah supaya semangat Ustadz katanya. Kalau nasyid mungkin nggak ada masalah ketika di waktu kerja sehingga kerjaan itu jadi lebih ringan buat dia. Tapi jangan dijadikan kebiasaan gitu. Jadi ada momentum-momentum ketika perjalanan ya, ketika mungkin ya sedang ada satu pekerjaan, tapi bukan sesuatu yang dijadikan rutinitas terus dia mendengarkan nasyid. Karena dapat melalaikan juga jamaah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk yang berikutnya kembali kami berikan kesempatan untuk penanya di line telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur. Silakan Ibu. Ini Ustaz, tentang musik-musik kan selalu mengganggu mengganggu ketenangan orang. Apalagi anak kalau sedang sholat itu Ustaz. Sedangkan RT di daerah anak itu, di daerah anak ini kan tidak tahu adab-adab begitu Ustaz. Walaupun anak ini sama kakak sedang sholat begitu, bukan tambah dikecilin malah tambah dikerasin itu kalau sound system itu. Ini bagaimana Ustaz? Kalau misalnya anak berdoa ini doanya Nabi Nuh, Robila Tador itu terus selanjutnya itu bagaimana? Boleh apa enggak Ustaz itu agar diganggu agar berhenti mengganggu gitu? Mungkin ada apalah dari Allah gitu Ustaz. Baik. Boleh apa enggak Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, ini sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada mereka yang di rumahnya itu pasang sound system besar, sehingga suaranya, mereka nyetel musik, suaranya itu bukan hanya mereka yang dengar, tetangganya dengar, bahkan sampai tempat yang jauh. Padahal kita tahu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jar, jangan menyakiti tetangganya. Kalau suara-suara itu menyakiti tetangganya, maka engkau akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bicara musiknya, engkau dihisab sendiri. Ada orang mendengarkan musik sendiri, tapi sekarang engkau mendengarkan musik dan mengganggu orang lain. Apalagi kalau sampai mengganggu ibadah orang lain. Baca Quran aja nggak boleh kita lebih keras dari bacaan saudara kita, karena mengganggu. Bagaimana kalau musik? Kadang-kala juga ada masyarakat yang mereka, ya mungkin dalam pernikahan, dalam pernikahan disebutkan bahwasanya diperbolehkan nyanyian dengan duf umpamanya, tapi hanya dengan duf. Kemudian tidak dengan suara yang mengganggu lagi. Mereka punya bayi tetangganya, ada yang sedang sholat, ada yang sedang belajar, tapi mereka nggak peduli kadangkala. Anak pernah naik mobil itu, kaca itu sampai geder jemaah. Ya, mungkin mereka belum paham. Mereka mungkin dalam pikiran anak ingin menghibur orang lain. Seharusnya engkau tahu mana hiburan yang diperbolehkan dan mana hiburan yang tidak mengganggu. Terus sikap kita adalah bersabar sebenarnya menghadapi tetangga yang seperti itu. Karena apa? Nabi Nuh alaihissalam, kalau dikatakan berdoanya Nabi Nuh itu mengatakan la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan tinggalkan seorang pun dari orang kafir jalan-jalan hidup di muka bumi ini. Itu buat orang kafir. Dan kemudian Nabi Nuh mendoakan itu setelah berdakwah 950 tahun. Setelah 950 tahun. Sehingga setelah berjuang, berdakwah dengan segala cara, bagaimana Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni da'udu qaumi lailan wa nahara.
Ya Allah, wahai Rabbku, aku berdakwah, mengajak kaumku ini siang malam. Qala Rabbi inni da'utu qaumi layla wa nahara falam yazidhum du'a illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Subhanallah, doanya Nabi Nuh, dakwanya Nabi Nuh ini siang malam dengan segala cara, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Orang itu kalau diajak, kata Nabi Nuh, mereka itu meletakkan tangannya di telinganya, kemudian menutup kepalanya, benar-benar berpaling dari dakwah. Baru beliau berdoa minta kehancuran buat mereka. Tapi buat tetangga-tetangga kita yang belum mengerti, yang kita juga dakwahnya mungkin belum sampai, maka bersabarlah, doakan kebaikan buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mungkin memang ya boleh minta sama tetangga, ngomong, Mas saya mau sholat, mohon dikecilin suaranya, sehingga mereka pun akan menghargai. Jadi kita tuh kadang-kadang ngasih taunya ya dengan adab gitu loh. Ada orang-orang yang kalau bicara hukum mungkin mereka malah akan mendebat kita. Anda ingat seorang kawan ketika naik mobil taksi di Madinah itu, supirnya ini lagi menyetel musik. Yang naik ini marah-marah, ittaqillah, musik ini haram, ini itu. Ini orang awam nggak ngerti apa-apa. Dia marah dikatakan gitu, maka dia malah nggak dia matikan suaranya itu. Karena dia semakin menantang gitu. Tapi suatu hari ada kawan, Masya Allah, naik taksi sama supirnya nyetel musik. Dia tanya, ada nggak idaatul Quranil Karim, radio Quran? Kata, oh ada, kata dia, diganti coba. Jadi kita perlu dengan adab dan etika, dan kita berbicara dengan manusia itu ya sesuai dengan akal mereka, sehingga mereka dapat memahami apa yang kita inginkan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz, dan sekaligus jawaban Ustaz menjawab pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak di Takengon, Aceh Utara, juga Ibu penanya di Bangka Belitung, dan penanya lainnya dengan pertanyaan yang senada. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan malam hari ini, pertanyaan dari Muhammad Ali Hanafi di Ternate, Maluku Utara. Beliau ingin solusi Ustaz, saya mengikuti sebuah jamaah yang ditekankan untuk menebarkan salam, baik di dalam maupun di luar jamaah. Namun ternyata kenyataannya seringkali kami tidak menyebarkan salam di luar jamaah kami. Pertanyaannya Ustaz, apakah jamaah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ahibati fillah, Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan qad ayyisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Setan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi di Jazirah Arab. Seperti dulu itu dia udah putus asa. Seperti di masa jahiliyah ada berhala di Ka'bah, dia udah putus asa untuk bisa seperti itu lagi. Lalu apa yang dilakukan setan? Dia cari cara lain untuk merusak, yaitu fitahrish bainahum, untuk mengadu domba di antara mereka, untuk membuat keribukan di antara mereka. Maka dalam rangka kita menghadapi siasat dan politiknya setan ini, Nabi SAW mengatakan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa amalan itu? Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi salam ini bukan untuk jamaah kita, bukan untuk kelompok kita, tapi untuk seluruh umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah.
orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan hak muslim dengan muslim lainnya, hak ini hak saudara kita, apa kata Nabi SAW? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau berjumpa dengan dia, kau ucapkan salam. Siapapun dia, mau dari ormas mana, dari yayasan mana, dari mana, selama dia muslim, tebarkan salam. Memang ada kondisi kita memboikot orang salam, nggak mengucapkan salam kepada dia dalam rangka mengobatin orang tersebut. Ini ada pelaku kriminal, pelaku perbuatan dosa yang harus diperbaikin, udah diboikot. Sebagaimana cerita Ka'ab bin Malik yang sempat diboikot sama Nabi SAW, Nabi tidak menjawab salam dia juga, nggak ngajak ngomong dia. Ini kondisi tertentu. Tapi secara umum dalam kondisi normal, jangan kita ucapkan salam hanya kepada yang kita kenal, apalagi hanya kepada jamaah kita. Kita perlu jamaah menghilangkan kotak-kotak sekat-sekat yang ada di antara kita untuk menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang satu, yang mentauhidkan Allah, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang tentunya caranya kita tebarkan salam dan kita ajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Barakallahu fiqna. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk kesempatan terakhir di kesempatan malam hari ini, kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, dari siapa di mana? Bapak? Izin tanya Ustaz. Baik, dari siapa di mana Bapak? Bapak Asep di Padang. Baik, silakan Bapak. Mohon maaf Bapak, tampaknya televisinya masih cukup besar. Mohon dimatikan terlebih dahulu atau dikecilkan suaranya sehingga Bapak mendengarkan lewat pesawat telepon saja. Suara TV Bang. Baik, silakan Bapak. Yang doanya bunyinya, halo? Iya, silakan. Doa tersebut bunyinya Allahumma aslih waliya umrina wa ulata umuril muslimin. Saya ingin ngerti makna dari doa tersebut. Yang kedua, Allahumma agisna, kalau nggak salah dengar saya, Allahumma agisna waisan mugisan ya robbal alamin. Yang ketiga, Allahumma unsur ihwana al-mustadafina fi kulli makan. Baik. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Siap, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kita itu kadang-kala berdoa, mengaminkan doa yang kita nggak tahu artinya. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yastajibullahu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai, yang lengah dia. Kadang-kala kita doa nggak tahu artinya gimana kita akan menghayati apa yang kita baca. Adapun doa Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umuril muslimin, artinya ya Allah perbaiki penguasa-penguasa kami, pemerintah-pemerintah kami dan pemerintah umat Islam. Perbaiki mereka agar mereka jadi pemerintahan yang adil, yang nggak zalim ya, itu. Yang kedua, kalau doa Allahumma aghithna ghaithan mughithan, ya Allah kami memohon kepadamu hujan yang bermanfaat buat kami, yang menyelamatkan kami. Kemudian doa yang ketiga, kok lupa nama doa yang ketiga, apa tadi?
Nah, urusan umat Islam, Ustaz. Karena lupa, coba anak ingat ya. Allahumma aslih wali Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah, yang tertindas di semua tempat. Itu makna doa yang terakhir tadi. Jadi semoga kita dapat memahami bahwasanya berdoa memohon kepada Allah itu ya perlu menghayati, karena kalau enggak Allah tidak akan mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Barakallahu fiik, yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke Kang Luqman. Jazakumullah khair.